Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia Rismawati dengan NIM 231324005. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Dalam paparan kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan kasus korupsi yang ada di Indonesia, dampaknya terhadap masyarakat, dan upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasinya, karena kasus korupsi adalah masalah yang paling serius yang ada di Indonesia dan mempunyai dampak yang negatif yang sangat signifikan terhadap perekonomian, pembangunan, dan tatanan sosial negara. Pemerintah dan masyarakat sipil bekerja sama untuk memberantas kasus korupsi. Namun hal ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan menantang, sehingga memerlukan upaya yang sangat berkelanjutan. Kasus korupsi di Indonesia sangatlah penting dan menjadi isu yang sangat krusial karena memiliki dampak yang sangat luas dan memberikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberantasan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Meskipun kasus korupsi merupakan masalah yang sangat serius, bukan berarti tidak ada solusi. Upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK, yang merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntunan, dan penjatuhan hukuman terhadap para koruptor. Lalu ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang disebut dengan LSM. Banyak LSM yang bergerak di bidang anti koruptor atau anti korupsi yang melakukan berbagai kegiatan edukasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu ada pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK. Definisi korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan untuk diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi dapat terjadi di sektor publik maupun sektor swasta, dan korupsi dapat berupa suap, penggelapan, penyuapan, dan nepotisme. Dampak korupsi sendiri. Korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat, termasuk menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan yang ketimpangan, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, merusak citra bangsa, dan mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Contoh-contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Beberapa contoh kasus korupsi yang sangat terkenal di Indonesia. Yang pertama ada kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada kasus Hambalang. Lalu yang ketiga ada kasus Wisma Atlet. Lalu yang terakhir ada kasus Bansos COVID-19. Lalu ada kasus korupsi dan dana desa. Pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia bekerjasama untuk memerangi korupsi. Pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia bekerjasama untuk memerangi korupsi. Beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama ada penguatan hukum dan penegakan hukum. Ada pencegahan korupsi melalui pendidikan atau pelatihan, meningkatkan transparansi atau akuntabilitas. Lalu ada melihatkan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu yang terakhir ada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan dan pelaporan korupsi. Dan di sini saya juga mengambil kesimpulan, kasus korupsi di Indonesia itu sangatlah masalah yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, maupun masyarakat. Dengan bersama-sama melawan korupsi, kita dapat membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan maju. Demikian presentasi atau paparan dari saya mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.